Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Sutawijaya, calon guru penggerak Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Eli Hendartini dan pengajar praktek Ibu Putri Cahyani Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep inti budaya positif: 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru. Dan 6. Segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. 4. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan.
Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. 6. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 langkah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaboratif semua warga sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi sekolah. Budaya positif di sekolah mendukung upaya pencapaian visi sekolah yang sudah ditetapkan dan membantu mencapai visi sekolah impian seperti sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang harus saya terapkan di sekolah dan di-share ke rekan-rekan guru di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari restitusi 5 posisi kontrol. Awalnya saya pikir dengan posisi sebagai penghukum akan membuat siswa menjadi disiplin dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Tetapi ternyata hal itu bisa menimbulkan dampak negatif untuk murid, bisa menimbulkan rasa dendam kepada kita, bisa menyebabkan rasa takut dan respek pada guru. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum adalah salah. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidak memakai seragam olahraga ketika pelajaran olahraga. Saya mencoba menangani masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu sudah ditanamkan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam keyakinan kelas. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru ketika menghadapi murid yang bermasalah di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini,
posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu merasa paling benar, karena saya beranggapan dengan hukuman, anak akan merasa jerak dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya sangat tenang, karena pada posisi manajer suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Kita hanya perlu membimbing. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah hanya satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah dengan menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Hal itu terjadi pada saat upacara ada siswa yang datang terlambat. Saya bertanya, apa alasan kamu terlambat? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Menjalin komunikasi yang baik tentang bagaimana perilaku murid, agar budaya positif ini menjadi perilaku yang melekat pada saat siswa berada di lingkungan manapun. Terima kasih, semoga bermanfaat.